Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita akan melanjutkan dari part sebelumnya, dimana kita akan mempelajari sebuah kontainerisasi ya, yang dimana kemarin kita lihat di Google Slide ini. Jadi sebelum kita berkecimpung di dunia kontainer, kita harus belajar mengenai beberapa requirement-nya, yaitu seperti Linux dan beberapa common Linux. Jadi kalau dari saya sarankan belajar lewat di sini. Kita bisa belajar menggunakan bentar. Map. Kok gak bisa? Bentar, kita disconnectkan dulu karena sebelumnya saya connect ke VPN. Oke, bisa. Jadi di sini teman-teman bisa belajar ya, sebelum kita memperdalam lagi ke dunia per DevOpsan atau dunia infra. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang masih pemula juga, saya juga masih belajar juga sih, meskipun saya dengan lulusan SMK dan sekarang saya kerja sebagai infra engineer ya, salah satu perusahaan juga, startup, masih ya masih develop juga. Nah di sini apa sih kalau kita sebagai role, kalau pertama kali kita sebagai junior sysadmin atau sistem administrator maupun berkecimpung di dunia DevOps dan juga infrastruktur engineer dan yang berbau dengan IT operasional, terus apalagi ya, dan juga beberapa ini yang terdengar server and datacom spesialis gitu. Jadi sebenarnya yang berhubungan dengan server itu, dia sebenarnya dia fokusnya itu pertama atau fundamental pertama harus teman-teman pelajari dulu network ya, sebagai network engineer. Paling enggak lah berpengalaman nyobain salah satu exam pada Cisco ya, entah itu CCNA atau lain sebagainya. Itu harus, karena fundamental pertama kita harus belajar tentang itu. Kalau teman-teman bingung, ikuti aja untuk playlist yang paling pertama dari channel saya, yaitu playlist tentang belajar jaringan dasar. Di sana kita belajar apa itu TCP/IP, terus layer-layer pada internet itu apa, dan juga kita bahas satu persatu seperti kayak DNS terus dan lain sebagainya. Nah di sini kita sambil membedah ya, khususnya di DevOps dan DBA ya. Kalau untuk sisi developer mungkin di lain video aja. Nanti mungkin saya akan membuat konten satu khusus untuk kita ngoding juga, kita belajar bareng-bareng di sini. Sembari saya sharing dan juga kita melakukan sebuah study case juga di sini. Jadi platform ini fungsinya nanti kita sharing tapi lewat video di channel YouTube saya. Jadi di sini teman-teman pertama kali dengar sebuah kata DevOps ya, teman-teman harus kuasai salah satu bahasa pemrograman ya. Gak harus semuanya, satu aja. Misal paham tentang Python maupun JavaScript, tapi banyak yang rekomendasi bahwa JavaScript paling recommended ya, apalagi Node.js, karena Node.js juga salah satu JavaScript yang dia itu
bersifat server side atau di sisi server ya. Dan juga ini step pertama kan udah paham programming language atau bahasa pemrograman ya, dan di step kedua kita harus paham tentang konsep dari operating system. Jadi apa sih konsep operating system itu? Mulai dari segi networking, terus apalagi I/O itu input output pada si operating system. Jadi input outputnya itu pada dasarnya itu berada pada disk atau storage pada OS. Jadi ada yang namanya istilah disk I/O. Dan juga kita harus paham tentang teknologi virtualisasi lah. Ya itu umum ya, karena yang seperti di video kali ini saya jelaskan dan yang sebelumnya bahwa kita harus paham juga tentang virtualisasi, entah itu menggunakan VM atau containerisasi ya. Nah dua-duanya ini yang harus kita pelajari, khususnya kita harus paham terlebih dahulu VM, habis VM baru ke container, setelah itu baru merujuk ke memory or storage. Sebenarnya I/O itu apa ya, keluar masuknya untuk OS-nya, tapi ini untuk storage ya, untuk storage yang existing pada hostnya atau servernya. Jadi nanti kita lihat-lihat apa sih yang ada pada server atau host device-nya yang kita mau jadikan tempat untuk kita develop sebuah aplikasi di server ini. Itu pasti kan ada resource namanya, itu CPU, terus memori dan storage. Nah ketiga ini yang paling penting, dan juga yang satu lagi itu network. Ya pasti sih server juga dia berkomunikasi juga kan ke luar, biar dia itu menerima request and response si klien. Dan juga ada yang namanya file system, apalagi ini server yang digunakan adalah Linux server. Nah itu dia itu ada hierarki sebuah struktur file system ya, mulai dari root yang slash, ada slash apa gitu, nanti kita bedah di Linux ya. Dan juga ada lagi socket itu sebuah yang namanya .sock-nya pada service atau aplikasi yang berjalan. Jadi biasanya service atau aplikasi yang berjalan itu pasti ada .sock-nya, titik ya, SOCK-nya. Nah itu misal kalau kita install Docker pasti ada Docker daemon. Nah Docker daemon itu kalau kita lihat biasanya kalau gak lewat sistem CTL atau lewat sistem D, kita bisa cek melalui /var/run docker.sock. Nah, itu docker.sock-nya itu kalau misal ada, itu berarti dia running. Dan kita bisa lihat proses ya. Kita bisa lihat dengan command ps ya, ps-ax gitu. ps-ax gitu. Nah, di sini juga kita dilihatkan bahwa ada beberapa OS distribusi Linux yang direkomendasi untuk kita coba. Misal ada CentOS, Ubuntu dan lain sebagainya. Saya rekomendasi itu pertama ya Debian kan paling gampang juga. Habis Debian kita coba ke Ubuntu kalau mau migrasi. Hampir sama sih, tapi agak berbeda untuk beberapa yang namanya konfigurasinya sedikit. Misal Ubuntu memiliki netplan untuk konfigurasi otomasi IP-nya, sedangkan Debian tidak punya. Dia masih kita konfigurasi manual ya, lewat namanya file khusus ya, yang /etc/apt/etc/network/interfaces itu. Dan juga CentOS biasanya jarang sih ya, di perusahaan manapun
paling sering digunakan itu antara Linux atau Debian. Jadi untuk CentOS sendiri jarang juga untuk perusahaan-perusahaan yang pakai server CentOS ini. Tapi paling kalau ada pun ada yang pakai CentOS 8 atau versi CentOS 7 yang lama. Kalau saya belajar sih masih nyoba CentOS 7 sih. Kalau teman-teman mau belajar ya silakan juga sih. Nanti mungkin ada video lain juga kita coba-coba apa aja sih pada CentOS ini. Terus ini ada juga yang namanya kita bisa belajar di sisi dalam lagi, yaitu bagaimana kita manage sebuah server ya. Nah di sini kita harus tahu knowledge beberapa ya, entah itu learn to live in terminal dan juga beberapa ini protokol dan security dan lainnya itu apa aja sih gitu. Oke. Dan juga kita sedikit belajar Basecamp karena penting untuk kita belajar kalau misal perusahaan itu memiliki automasi untuk beberapa script ya dijalankan di cron tab. Nah kita harus tahu Basecamp karena di shell by default di Linux server itu menggunakan bash shell atau bash shell atau sh shell itu. Dan ini di bawahnya itu text editor, kode editor lah. Ada yang pakai Nano atau Vim. Nah itu cuma tools pendukung aja sih sebenarnya. Ini untuk compiling apps. Kalau teman-teman memiliki aplikasi yang membutuhkan compiling, misal ada aplikasi Java, C++, bahasa C, itu kan dia menggunakan GCC untuk Linux server. Nah biasanya kita kalau mau install sebuah Java atau C itu pasti harus dipastikan ada GCC ini. GCC sendiri singkatan dari GNU C Compiler. Jadi C Compiler punyanya si GNU khusus untuk Linux. Jadi ini untuk yang ini ya, learn to live in terminal itu ada yang namanya screen. Di Linux itu ada screen. Jadi ada session dimana kita bisa bikin sebuah screen. Misal ya, screen saya itu berbeda dengan screen lain, user lain. Gampang aja, kita bikin screen main S besar, terus kita kasih nama apa, kasih label. Sebenarnya kita kasih screen pun itu gak ngaruh kalau privilege-nya sama, user privilege-nya as root misal atau as sebagai user apa itu sama. Cuma yang membedakan session bahwa kita masuknya itu berbeda dengan yang lainnya. Nah itu kita harus pelajari juga karena beberapa perusahaan itu ada yang memakai itu, khususnya di saya juga sih. Dan juga ini di bawahnya ada proses monitoring menggunakan PS, top, HTOP, LSOF ya. Itu kalau kita melihat proses apa aja yang berjalan pada server ini. Terus ada sistem performance. Nah ini kita coba ya tanpa lama-lama nanti. Nah ini berujung ke DevOps di bawah-bawahnya ya, mulai tentang infrastruktur as code dengan pastinya kontainer juga, service mesh, configuration management. Nanti kita banyak ya berkecimpung di dunia Docker. Ya Istio ini tambahan aja sih, Istio, Ansible. Nah ini untuk otomasi sih, untuk tools otomasi. Ada juga ini sebelum kita masuk ke sini itu ada ini, kita harus tahu tentang setup sebuah load balancer, proxy, HA, firewall, dan web server. Itu paling utama karena kita harus tahu fundamentalnya dulu sebagai infra engineer yang baik dan benar. Karena kalau kita gak tahu proxy, firewall, web server, dan load balancer, HA tools dan lain sebagainya, itu buat apa gitu. Maksudnya itu
kita gak perlu terburu-buru harus paham CI/CD, terus automasi tools yang lainnya, karena itu cuma tambahan aja. Nah, fundamental utamanya kita harus ini dulu yang kita pahami dari video sebelumnya ya. Nah, di sini kita bisa improve juga, harus paham CI/CD, ada GitLab atau GitHub Action ya. Kalau mau belajar nanti ada lah video selanjutnya kalau kita bahas. Dan beberapa tools tambahan lainnya seperti Terraform untuk provisioning, sama halnya kayak automasi lainnya. Nah, itu kalau menurut saya ya agak istilahnya itu agak tricky sih, sebenarnya hampir sama sih. Intinya untuk automasi mempermudah kita gitu. Terus ada juga, nah ini yang paling penting, infrastruktur monitoring. Kita harus tahu PLG stack. PLG itu Prometheus, Loki ini gak ada, Grafana. Jadi dimana PLG stack ini kita bisa monitoring sebuah data dari server, mengirim sebuah metrik, terus dibaca oleh Loki dan diteruskan ke Grafana. Nah, ini nanti stack ini monitoring yang kita bisa lihat untuk grafik atau charts lewat monitoring bahwa server ini dicek healthy-nya, terus dia nangkap sebuah exporter. Jadi exporter itu sebuah informasi bahwa kita bisa lihat entah itu segi database-nya, node-nya. Node itu kayak host atau servernya. Misal yang resource-nya itu yang bermasalah CPU, entah itu CPU atau disk, I/O, network, dan RAM dan lain sebagainya. Itu bisa. Ada juga Zabbix yang saya bawakan di video sebelumnya. Jadi Zabbix itu monitoring yang menurut saya sih lebih tua dari yang lainnya. Untuk Datadog dan Nagios atau Monit ini kalau nggak salah ya, itu enterprise sih. Dan juga Splunk itu biasanya kalau berbau enterprise itu tergantung perusahaannya lagi sih. Kalau dia membiayakan atau memang butuh yang lebih performance ya untuk monitoring, ya biasanya pakai aplikasi enterprise. Kalau di saya itu menggunakan PLG stack aja, jadi udah cukup sih sebenarnya. Terus ada juga log management untuk kita melihat sebuah bisa manage sebuah log. Nah, ini ada Splunk juga. Nah, perbedaan antara log management dan ini, si log management itu dia menangkap khusus sebuah lognya aja. Dan juga ini application monitoring, ini sama aja sih sebenarnya kayak infra monitoring. Dan ini yang pasti harus paham cloud. Setidak-tidaknya infra harus mau gak mau harus paham cloud, karena di sisi infrastruktur sekarang ya teman-teman, itu gak lagi on-prem juga, kita harus paham cloud. Jadi pengetahuan secara hybrid networking juga harus paham juga. Walaupun kalau kita keterbatasan ya, misal kita dulunya cuma pakai AWS yang gratis, GCP yang gratis pun gak apa-apa, ataupun cuma pernah nyoba DigitalOcean doang gitu. Nah, itu mungkin nilai plus juga bahwa teman-teman, wah ini sih rasanya kalau kita menggunakan cloud dengan menggunakan VPS di cloud provider. Oke, yang dan lainnya ini pattern dan keep learning ya pasti sih itu. Oke, kita lihat DBA ya. Jadi DBA sendiri saya juga belum paham banget sih. Jadi yang pasti ya RDBMS itu banyak kan RDBMS kayak Postgre, MySQL, MariaDB kayak gitu. Kita harus paham juga konsep dari SQL, itu ada DML, DDL dan lain sebagainya. Itu sebenarnya gak searah sana sih. Setidaknya kita tahu ini
ini ada sub dari DBA, bahwa kita bisa develop sebuah skill infra dalam database administrator. Karena saya sendiri beberapa pengalaman beberapa bulan ini saya disuruh untuk belajar mengenai replikasi dan cara untuk backup dan recovery pada database di server. Karena penting ini replication. Jadi sebenarnya replication ada dua macam, yaitu streaming replication dan logical replication. Jadi sebenarnya replication sendiri itu fungsinya dimana hampir sama kayak yang kemarin kita bahas, Docker Swarm, ada manager sama worker. Sebenarnya teknik ini tuh cuma untuk high availability, agar ketika si kepalanya down, atau kalau Swarm nyebutnya manager ya, kalau di sini master, yang satunya slave. Kalau masternya down, otomatis yang slave ini yang menjadikan cadangan dari masternya. Makanya kita perlu yang namanya replikasi atau replication ya. Dan juga kita harus tahu teknik backup or recovery tools pada sebuah database ya. Karena itu penting juga. Dan juga ini ada cluster management tools pada sebuah SQL, di mana salah satunya itu, kalau teman-teman tahu tentang MariaDB yang Glastera, itu dia menggunakan sebuah Glastera itu MariaDB yang khusus untuk MariaDB yang cluster gitu. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya. Ini yang dibahas kebanyakan PostgreSQL ya. Karena sebenarnya kita belajar juga banyak, kalau dari saya sendiri ya, memang banyak menggunakan ini MySQL ataupun MariaDB. PostgreSQL pun gak ada sama sekali kalau saya pakai. Oke, mungkin itu aja ya dari video kali ini. Dan kita lanjutkan di video lanjutannya. Kita langsung implementasi langsung aja ya. Oke, itu aja. Ini sedikit overview tentang kalau kita belajar mengenai belajar di sebagai IT infra itu gimana sih, dan juga sebagai IT operation, dan juga tambahan-tambahan sebagai DevOps engineer gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan bye.